Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas 11 Maret, kelompok 5 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di bawah naungan dosen pengampu yaitu Pak Habibi Muhammad Lutfi dengan judul Variasi Pemahaman dan Pengalaman Agama serta Pribumisasi Al-Quran yang disusun oleh kami bertiga, yaitu saya, Atar Mahendra Sinatri Hadiaksya, NIM I6423025. Saya Bagus Joni Pratama Putra, NIM I0423031. Saya Abeza Reza Berta, NIM I0423005. Dalam video kali ini yang bertemakan variasi pemahaman dan pengamalan agama serta pribumi Al-Quran terbagi menjadi 6 subbab, yaitu yang pertama High Tradition, yang kedua Low Tradition, yang ketiga transformasi wahyu menjadi tafsir, yang keempat ada wahyu Allah, yang kelima ada tipologi Islam, yang ketujuh pribumi Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang High Tradition dan Low Tradition dalam agama Islam. High Tradition adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya sebagai petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam nas, dalam kurung teks suci, kemudian suhuf dan kitab suci. Maka Islam di sini yang dimaksud adalah teks-teks keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan dua buah pikir yang terlahir dari perenungan dua teks tersebut. Apakah ia kitab tafsir, syarah, fikih, filsafat, atau tasawuf. Maka kebenaran Islam dalam High Tradition ini adalah bersifat mutlak. Yang kedua adalah Low Tradition. Low Tradition adalah praktik keagamaan yang dilakukan oleh umat agama di dunia. Bagaimana umat muslim melaksanakan agamanya dengan berbagai corak dan budaya di daerah tersebut. Dari situlah muncul istilah dalam berbagai khasan tradisinya seperti Islam Banjar, Islam Sulawesi, Islam Jawa, dan Islam lainnya tergantung budaya yang mereka anut dalam tradisi yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu transmisi wahyu menjadi tafsir. Nah, membahas transmisi wahyu dalam Islam berarti menguraikan sesuatu yang dipandang secara gaib dan terjadi secara khusus. Transmisi wahyu ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat supranatural. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui 3 ragam cara. Yang pertama ada malaikat Jibril, kedua melalui mimpi, dan ketiga bertemu secara langsung atau Isra Mi'raj. Yang kedua ada Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat natural. Cara menyebarkan wahyu yang telah diterima Nabi yaitu melalui lisan, yang berarti antara Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat Nabi, dan secara tertulis yaitu ditulis oleh sahabat Nabi dalam bahasa Arab di atas pelepah pohon, tulang belulang, dan kulit binatang untuk disimpan, dan masing-masing sahabat Nabi menyimpannya di rumahnya masing-masing. Yang ketiga ada Ras Utsmani. Ras Utsmani yaitu penulisan Al-Quran pada masa Utsman yang disetujui oleh Utsman. Ia memiliki sejumlah aturan penulisan yang khusus dan aturan ejaan untuk bahasa asing. Yang keempat ada tafsir. Tafsir adalah penafsiran dan penjelasan tentang isi Al-Quran. Karena banyak sarjana Islam dan ulama terus menafsirkan Al-Quran dalam berbagai bahasa dan konteks. Mereka lalu mengembangkan tafsir Al-Quran untuk membantu umat Islam memahami makna dan pesan dari Al-Quran. Dan ini masih berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya adalah wahyu Allah. Wahyu Allah adalah pemberitahuan secara sembunyi dan cepat hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan hanya untuk Nabi dan Rasul tanpa diketahui oleh siapapun saat diturunkannya wahyu. Jadi sebagai contohnya wahyu Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW yaitu diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu Allah terbagi menjadi 2.
Yang pertama, wahyu kauliyah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya pada Al-Qur'an dan hadis. Dan yang kedua, ada wahyu kauniyah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa bentuk, benda, peristiwa, dan segala hal yang ada di alam semesta. Jadi, apa sih fungsi kita mengenal wahyu Allah? Jadi kita itu bisa lebih memahami atau menguatkan akal pikiran kita untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kelima ada tipologi Islam. Menurut pengertiannya, tipologi Islam adalah pengelompokan berbagai aliran dan pemahaman dalam Islam berdasarkan perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Tipologi Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu ilmu keislaman, epistemologi, dan aliran. Nah, ilmu keislaman ini antara lain ada ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Lalu ada tipologi Islam yang di dalamnya ada 3 macam, yaitu bayani yang menggunakan akal dan analisis logis terhadap teks agama, irfani yang berfokus pada pengalaman spiritual dan hubungan pribadi dengan Tuhan, ada burhani yang mendasarkan pengetahuan pada pengamatan dan metode ilmiah. Terakhir ada aliran yang terdapat antara lain tradisi, konservatif, modernis, moderat, substantif, fundamental, dan liberal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pribumisasi Islam di Indonesia. Terdapat 3 hal yang meliputi, yaitu awal mula, masalah, dan solusi. Yang pertama adalah awal mula. Awal mula pribumisasi Islam di Indonesia sebagai alternatif untuk pencegahan radikalisme agama yang ada di Indonesia. Pribumisasi Islam ini menempatkan secara kontekstual sebagai bagian dari proses budaya, atau sebagian artian bahwa praktek keislaman tidak selalu identik dengan budaya-budaya Arab, namun ia beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di sekitar atau di daerah lokal. Bagaimana evolusi dari pribumisasi Islam sendiri? Itu terdapat 8 macam. Yang pertama adalah kedatangan Islam awal, proses asimilasi, ketiga kesultanan dan kerajaan Islam, penyebaran melalui ulama dan dai-dai, kelima pengembangan tradisi keagamaan lokal, yang keenam adalah masa kolonialisasi dan modernisasi, ketujuh kemerdekaan dan Pancasila, dan yang terakhir adalah kebinekaan dan identitas nasional. Dalam proses evolusinya tidak terlepas dari pengaruh Islam Sufi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri khas Islam Sufi yang ada di komunitas di Indonesia. Yang pertama adalah tarian dan musik sufi. Yang kedua adalah ziarah ke makam wali. Ketiga adalah pengajaran spiritualitas. Dan yang terakhir adalah tradisi doa. Kemudian ada berbagai permasalahan dalam pribumisasi Islam. Yang pertama adalah modifikasi agama. Modifikasi agama dalam pribumisasi Islam di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan ajaran agama. Namun, penolakan modifikasi agama juga dapat menjadi kendala dalam upaya pribumisasi Islam, karena dapat membatasi kemampuan agama untuk beradaptasi dalam perkembangan seperti teknologi atau perubahan zaman yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, muncul gerakan-gerakan baru di Indonesia. Yang pertama adalah revivalisme, kedua purifikasi, ketiga adalah radikalisme, dan yang terakhir adalah teorisme. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah solusi. Solusi sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama adalah penolakan terhadap radikalisme agama di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak kalangan muslim dan lembaga keagamaan menolak radikalisme agama yang cenderung mengarah ke Islam yang ekstrim dan tindakan kekerasan. Berbagai organisasi berupaya untuk melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia, seperti
penyebaran Islam secara damai, lalu dialog dan melalui pendidikan. Yang ketiga adalah pribumisasi spiritualitas dengan kearifan lokal. Pribumisasi Islam di Indonesia mencakup penggabungan ajaran Islam dan kearifan lokal dengan tradisi budaya. Ini dapat terlihat dalam praktik-praktik seperti tarian-tarian sufi yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal. Dan yang ketiga adalah pendekatan saintifik, integrasi dan interkoneksi. Beberapa kelompok dan individu di Indonesia berupaya untuk mendekati Islam dengan cara yang lebih ilmiah dan saintifik. Mereka mendorong integrasi antara ajaran agama dan pengetahuan modern, mempromosikan pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual. Contoh penerapan pribumisasi pada zaman sekarang ada beberapa. Yang pertama ada tradisi halal bihalal. Nah, tradisi halal bihalal ini adalah praktik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia setelah berakhirnya bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini melibatkan kunjungan antar keluarga, teman, ataupun tetangga untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi selama tahun sebelumnya dan saling memberikan ucapan selamat Idul Fitri serta saling bermaaf-maafan. Yang kedua ada kupatan. Kupatan ini adalah tradisi khas dari Solo yang melibatkan makan nasi dan lauk dalam sepiring tunggal tanpa menggunakan sendok ataupun garpu. Orang yang mengikuti tradisi ini harus menggunakan tangan mereka sendiri untuk mengambil dan menggabungkan berbagai hidangan di atas piring nasi. Kupatan biasa dilakukan dalam rangkaian perayaan seperti pernikahan atau upacara adat dan mengandung makna kebersamaan serta kesatuan keluarga. Ketiga, ada sekaten. Sekaten ini biasanya tahunan yang diadakan di Solo untuk merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini selama 1 minggu dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pasar malam, pertunjukan, wayang kulit, dan atraksi lainnya. Serta satu elemen yang paling terkenal dari sekaten adalah penampilan gamelan setiap malam yang memainkan musik tradisional Jawa untuk menghormati Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sekian video penjelasan variasi pemahaman dan pengamalan agama serta pribumisasi Al-Quran. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.